Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini kami dari uh, kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rancangan Sistem ERP pada PT Ranah Tigoluha. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama pada Muhammad, kedua Gemadia Nugraha, ketiga Fadil Usaini, yang keempat saya Falilahi, yang kelima Hanifus Salam, keenam Nisa Laya, dan terakhir saya sendiri Juliana Nadira. Baiklah, tanpa memperpanjang langsung saja pembacaan materi pada slide 2 dan 3 akan dibacakan oleh Hanifus Salam. Kepada saudara Hanifus Salam dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan pertama latar belakang dari perusahaan ini, yang mana PT Ranah Tigoluha merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang meliputi penambangan, penjualan, dan pengangkutan. Jadi perusahaan ini merupakan vendor atau supplier di perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan batubara, yang mana perusahaan ini langsung mengelola penambangan, pengangkutan, dan melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan lain. Perusahaan ini memiliki area tambang dan langsung mensuplai batubara dari tambang tersebut. Selanjutnya, ini adalah struktur dari organisasi perusahaan ini, yang mana pertama komisaris utama, yang mana jabatan yang ditunjukkan untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan tentang pengelolaan perusahaan. Selanjutnya direktur utama, yaitu pimpinan perusahaan atau orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan. Selanjutnya general manager, yaitu manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh area fungsional pada suatu perusahaan, yang mana bertugas untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab atas tujuan perusahaan. Selanjutnya manajer keuangan, yaitu seorang yang bertanggung jawab atas membuat strategi untuk berinvestasi dan dana dan mengatur berkas-berkas dari transaksi. Selanjutnya manajer produksi dan lapangan, yaitu seseorang yang terlibat dalam perencanaan, koordinasi, dan kontrol dari proses manufaktur dan bertanggung jawab memastikan barang secara efisien. Selanjutnya, kepala teknik tambang, yaitu seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan. Selanjutnya, supervisor pengendali mutu, yaitu seseorang yang memantau pekerjaan staf dan bertanggung jawab di beberapa pekerjaan bagian pengendalian mutu produk. Selanjutnya, supervisor tenaga kerja, yaitu seseorang yang memantau dan mengarahkan pekerjaan di bidang tenaga kerja. Selanjutnya, kepala unit stok, pil, dan kasir. Dan selanjutnya, kepala unit bongkar muat, yaitu seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam bongkar muat yang memimpin dan bertanggung jawab atas operasional pekerjaan. Baik, selanjutnya bisa saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Gemma. Kepada saudara Gemma dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu saya akan menjelaskan yaitu elemen ERP dan SAP yang ada 7 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan penambangan, yang mana perencanaan penambangan ini bagaimana perusahaan tersebut bisa menambang, menentukan lokasi dan spesifikasi batubara yang ada pada suatu tempat tersebut. Setelah perencanaannya matang, barulah dilakukannya yaitu poin kedua yaitu penambangan. Setelah adanya penambangan dan setelah adanya stok batubara, karena perusahaan ini merupakan salah satu vendor, maka dari perusahaan-perusahaan lain itu akan mengajukan surat penawaran batubara kepada perusahaan ini.
Maka selanjutnya perusahaan ini akan mengajukan penawaran kepada perusahaan lain tersebut dan melakukan negosiasi harga melalui tahap yang ketiga, yaitu penawaran. Setelah penawarannya deal, barulah lanjut ke langkah 4, barulah keluar purchase order yang mana berapa kota batubara yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Setelah PO didapatkan, barulah bisa perusahaan ini melakukan pengangkutan barang kepada perusahaan yang memesan batubara tersebut. Setelah semua batubara dikirim, maka akan tampillah itu got receipt atau bukti timbangannya, yang mana melalui bukti timbangan tersebut maka dapat melakukan penagihan dana dari perusahaan tersebut yang mana melalui invoice. Itulah elemen ERP pada perusahaan PT Ranah Tigoluha. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Husen. Kepada Husen dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tabel database perusahaan PT Ranah Tigoluha. Yaitu yang pertama adalah PT tabel pegawai. Di tabel pegawai ini di list jumlah pegawai yang ada di PT Ranah Tigoluha. Dan yang kedua yaitu tabel keuangan. Tabel keuangan ini berfungsi sebagai jumlah masukan jumlah pengeluaran keuangan yang dibutuhkan oleh PT Ranah Minang, PT Ranah Tigoluha. Dan yang ketiga ada tabel transaksi. Tabel ini berfungsi sebagai mentransaksi batu bara ke PT yang lain. Dan yang keempat ada PT tabel batu bara. Tabel batu bara ini berfungsi sebagai list batu bara yang sudah didapatkan. Dan yang terakhir adalah tabel laporan. Tabel laporan ini adalah tabel yang isinya 10 tabel ini untuk dijadikan laporan dan diserahkan kepada Ketua PT Ranah Minang II. Saya serahkan kepada Juliana Nadira. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadel. Kepada saudara Fadel dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah analisis sistem pada PT Ranah Tigoluha. PT Ranah Tigoluha ini menerapkan metode tambang terbuka atau open pit dengan sistem penambangan continuous mining menggunakan bucket well, excavator, dan metode konvensional yaitu menggunakan shovel and truck. Analisa kualitas batubara merupakan metode untuk mengetahui kadar kandungan mineral dalam batubara yang dapat mempengaruhi kualitas batubara. Serta kegiatan pemisahan merupakan proses awal untuk memisahkan material pengotor atau batu pack dengan batubara yang sangat mempengaruhi hasil dari proses penambangan batubara di tambang batubara air laya selatan. Kegiatan pemisahan ini juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Adapun peralatan pemisahan material pengotor atau batu pack yang digunakan pada tambang air laya selatan Suban, yaitu bulldozer dan eksavator PC200. Melihat dari tipe alat yang digunakan, tidak sesuai dengan penggunaan dalam pemisahan material pengotor atau batu pack. Maka jika mineral pengotor batu pack ikut tertambang, akan mempengaruhi kualitas batubara. Dari analisis data kualitas batubara pada PT Ranah Tigoluha diperoleh dari front penambangan hingga gerbong pengiriman batubara. Didapatkan perbandingan bahwasanya terjadi penurunan kualitas kalori batubara serta kualitas kalori batubara tidak stabil
dan dengan data bor sebagai acuan. Nilai kalori batubara diperoleh dari beberapa parameter kualitas batubara berupa total moisture, inherent moisture, ash content, serta total sulfur. Perlunya pengendalian mutu atau quality control dengan kegiatan pengambilan sampel pada pit area dan stockpile area, selective mining dan manajemen stockpile dalam upaya pemenuhan kualitas batubara. Hasil analisa kualitas batubara ini bertujuan sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak konsumen untuk memilih produk yang dihasilkan oleh produsen. Jadi, dari analisis di atas dapat diketahui dengan menerapkan sistem PDBA ke depan telah dipetakan secara jelas oleh manajemen dalam business plan. Dengan menggunakan kajian SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, PTBA bisa melihat kekuatan dan kelemahan yang kemudian akan diupayakan menjadi motivasi utama untuk mencari jalan keluarnya. Adapun beberapa kekuatan perusahaan antara lain memiliki cadangan batubara yang besar, biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen batubara lainnya, memiliki sarana dan prasarana yang sangat mendukung, operasional kinerja keuangan sangat sehat, memiliki pasar tradisional dan kaptif, serta telah memiliki sertifikat ISO 9002 di bidang manajemen mutu dari produk. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Isa Sarilaya. Kepada Isa, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Dan selanjutnya ialah analisis user atau aktor, yang dimana dalam perusahaan ini terdapat dua user atau aktornya. Pertama adalah admin. Admin mengelola halaman database, mengelola laporan masuk, mengelola informasi yang terbaru. Dan aktor yang kedua adalah perusahaan yang menerima barang. Perusahaan ini menerima barang dari vendor, melihat barang, dan menerapkannya. Salah satu perusahaan yang menerima barang dari kami ialah PT Semen Padang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saifal. Kepada Saifal, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Slide selanjutnya yaitu kebutuhan hardware. Jika dibuat sebuah sistem yang baru, maka akan membutuhkan hardware yang lebih kompeten. Misalnya, pada PT Ranah Tigo Luhak menambahkan 2 buah PC yang mana admin dan pegawai yang dapat mengoperasikannya. Untuk kebutuhan software, jika dibuat sebuah sistem yang baru, maka akan membutuhkan software yang lebih kompeten. Misalnya, domain pada web yang telah dibuat, dikarenakan pada PT Ranah Tigo Luhak masih menggunakan Microsoft Office dalam mengakses data transaksi pengiriman dan yang lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami presentasikan. Apabila ada salah kata dan janggal, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Kan perusahaan ini merupakan salah satu vendor dari Semen Padang, Pak. Jadi langsung memasok dari tambang ke Semen Padang itu, Pak. Oh, maaf Pak, putus-putus suaranya Pak.
Ya artinya perusahaannya merupakan perusahaan supplier gitu. Iya Pak, merupakan perusahaan supplier Pak. Ya, tapi dia nggak mensuplai barang dari luar kan itu. Ada yang mensuplai barang dari luar. Oh, jadi kan langsung dari penambangannya Pak. Hmm. Ya maksud Pak, misalnya artinya ini kan nggak ada supply dari luar ya berarti. Dia punya tambang sendiri ya Pak. Iya Pak. Ya maksud Bapak nih kalau misalnya mungkin di tambang itu ada kerusakan mesin gitu. Kemudian dia dia supply barang dari luar gitu ya. Oh, kalau ada kerusakan mesin Nggak mungkin ada. ada mungkin bekerja sama dengan pihak yang lainnya Pak. Jam apa namanya? Cuti. Gimana Pak? Kok putus-putus suaranya Pak? Ya artinya dia bekerja sama juga dengan perusahaan lain. Misalnya kalau seandainya mesinnya rusak atau perusahaan nggak bilang, ya artinya dia butuh butuh supply dari luar ya. Iya Ada Pak. nggak seperti ini? Berarti dia, iya Pak. Berarti memang butuh supply dari luar Pak untuk tenaga teknisinya Pak. Tenaga teknisi. Oh, Masuk iya Pak. masuk Bapak nih kalau kalau maksudnya ini kalau perusahaannya rusak maksudnya atau perusahaannya nggak jalan, itu ada nggak batu bara didatangkan dari luar itu masuk Pak? Oh, ya Nah, batu bara seandainya itu yang dikirim ke ini. kalau seandainya itu batu baranya jarang stoknya apa Pak? Berarti nanti dia bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mengambil batu baranya Pak. Oh, gitu. Ya, artinya tetap ada perusahaan luar yang terhubung ke Iya sini Pak. sebagai supplier juga gitu. Ya. Ya, berarti ada perusahaan luar juga Pak yang sebagai supply-nya Pak. Ya. Kemudian produknya atau hasil tambang ini langsung dijual ke PT Semen gitu. Iya Pak. Dia gimana ya Pak? Kan juga ada dari supplier luar Pak. Jadi digabungkan gitu Pak. Gimana itu? Iya, enggak masuk Pak nih yang hasil tambangnya nih. Ya Pak, yang dari hasil Hasil, tambangnya memang langsung ke Semen Padang Pak. hasil Padang ya. Iya Pak. Bisa nggak Bapak lihat ini rancangan database dan file-filenya? Kemudian sekalian rancangan aplikasinya. Dan saya Ustaz, ada
Pak, Ada dengan suara apa? nggak kedengaran sebentar nih Pak. Hilang timbul ya. Iya Pak. Coba diperbesar kita enggak? Apa Pak? Ini tampilan diperbesar lagi. Ini nggak kelihatan nih. Coba dibaca tabel apa saja yang ada. Tabel saja. Dibaca tabelnya, Pak. Iya, dibacakan tabelnya. Yang pertama tuh tabel pegawai, Pak. Yang kedua tabel keuangan. Yang ketiga tuh tabel gaji pegawai. Keempat tabel transaksi. Kelima tabel batubara. Keenam tabel truk angkutan. Ketujuh tabel laporan. Tabel ini nggak ada ya. Supplier dari yang tadi itu supplier dari luar. Mungkin belum dibuat, Pak. Mungkin belum dibuat. Tabel ini, tabel customernya cuma PT Semen ya. Oh iya Pak, yang data kami dapatkan cuma itu Pak, dari Semen Padang. Ya. Ya, artinya mungkin tetap dibuat tabel customer juga nih. Nah, tahu nih batubara itu tidak hanya ke PT Semen Padang, tapi juga ke perusahaan lain gitu ya. Atau PT Ya, Pak. lain gitu. Oh, baik Pak. Kemudian yang supply tadi kalau mesin rusak atau tambangnya nggak jalan gitu ya, otomatis kan ini perusahaan lain bisa terganggu kan. Perusahaan dia terganggu, perusahaan lain juga terganggu. Artinya nggak jalan siklus supply chain manajemennya nggak jalan gitu. Oh, berarti perlu ditambahkan tabel customer sama tabel suppliernya ya Pak? Ya. Kemudian tadi ada lagi mekanik katanya kalau mesin rusak atau apa gitu ya. Ya Pak, ada mekaniknya Pak. Mekanik itu ada banyak ini atau cuma satu perusahaan aja atau gimana? Oh, biasanya Dan kalau itu berasal mekanik itu dari kan langsung dari yang apa itu Pak, yang dari kontraktornya itu Pak. Kan ada mekaniknya langsung gitu Pak, yang perbaiki mesinnya Pak. hanya beda atau sama satu perusahaan itu. Iya Pak. Apa yang ya? Gimana? Satu Kan kalau apa tuh kan perusahaan atau dari kontraktornya itu kan ada tuh Pak, mekaniknya yang di lapangan tuh Pak. ya ada di lapangan. Masuk apa nih? Di lapangan itu dia cuma satu perusahaan saja atau kan bisa saja mekanik itu banyak ini banyak perusahaan gitu. Artinya dia ketika perusahaan ini nggak bisa, mungkin dia panggil dari perusahaan lain misalnya. Jadi masuk apa seperti itu. Oh,
Kami juga kurang tahu Pak, soalnya Hmm. datanya Artinya, iya Pak. dilengkapi lagi nanti, tambah lagi nanti. Ya Pak, nanti Mantap memang aneh berarti ya. kami perbaiki lagi Pak. Ini rancangan ini program mana? Ya Pak, Rancangan programnya putus-putus Pak, sore. rancangan program. Rancangan programnya. Oh, ERP-nya itu Pak. Programnya maksud Bapak ini aplikasinya gitu. Kalau ini kan database-nya. Nah, aplikasinya atau programnya. Oh, yang dari rancangan programnya kami lihat dari itu Pak, yang dari database-nya itu Pak. Barulah dibuat programnya Pak. Oh, berarti belum ada rancangan program ya. Yang kan yang ini Pak, yang apa softwarenya, analisis softwarenya sama hardwarenya. Yang maksud Bapak ini belum ada desain formnya atau desain interface-nya gitu. Belum ada gitu. Oh, belum ada desain formnya Pak. Kalau Belum form ada. untuk programnya Pak. Tadi ada use case juga, pakai use case. Hanya itu Pak, yang diagram relasi database-nya Pak. Oh, relasi dan relational database saja. Iya Pak. Oke, baik. Oke, nanti mungkin kalau bisa ditambahkan, tambahkan lagi. Mungkin ini bisa juga untuk judul skripsi Anda nanti mungkin. Kalau misalnya kalau bisa Anda ingin melanjutkan judul ini ke skripsi, mungkin ini bisa semua anggota Anda nih bisa masuk ke dalam itu. Jadi buat satu sistem, sebuah sistem ERP itu lebih bagus nih. Jadi include semua. Sebetulnya kan sistem ERP ini banyak bagian atau banyak sistem yang ada di dalam. Iya Pak. Contohnya sistem inventory barang misalnya. Nah, sistem inventory barang itu yang masuk supplier, masuk ya supplier, kemudian jumlah barang yang rusak misalnya, atau jumlah barang yang terpakai misalnya. Ya, jadi bisa dibuat sebanyak kelompok Anda juga nanti sistem informasinya. Nanti setelah digabung semuanya itu dijadikan sebuah sistem ERP kan. Jadi artinya dengan sistem ERP ini nanti itu bisa diketahui untung rugi sebuah perusahaan gitu. Ya, misalnya bahan bakunya sekian, kemudian diolah sampai menjadi, atau kalau ini kan nggak ada ini ya, dia nggak ngolah, dia cuma menambang kan gitu. Iya Pak, menambang Itu lalu mensuplainya Pak. Ya artinya di sini mungkin sebagai inputannya mungkin ya tenaga kerja yang bekerja di sana atau pegawai yang bekerja di sana, kemudian berapa gaji dia, kemudian setelah menambang berapa produksi tambang dari perusahaan ini, kemudian penjualan ke vendor, penjualan ke pelanggan atau customer itu berapa,
Nah, nanti bisa diketahui laba rugi dari sebuah perusahaan. Ya. Jadi bisa juga mengetahui berapa gaji karyawan yang tepat, gitu ya. Berapa gaji pegawai yang tepat. Nah, misalnya gaji nggak sesuai dengan pendapatan, gaji tidak sesuai dengan produksi yang dihasilkan, ya take on nanti ya, perusahaannya bisa rugi. Jadi maksud apa seperti itu. Jadi dengan sistem ERP ini nanti perusahaan bisa membaca keuntungan dari perusahaan tersebut. Ya. Oh, jadi Ya, masing-masing mungkin, Pak. Jadi masing-masing bagiannya itu memiliki satu aplikasi lalu digabungkan gitu, Pak. iya. Ya ini kan sudah sistem ERP-nya nih. Ini Iya, masih kurang gitu, Pak. Nah, Iya, Pak. suppliernya belum ada. Nah, nanti mungkin Anda membangun sebuah sistem inventory misalnya, atau sistem informasi gudang misalnya. Kemudian ada sistem informasi penggajian karyawan misalnya. Kemudian ada sistem informasi penjualan misalnya. Nah, kemudian ada sistem informasi absensi misalnya, absensi baik. Jadi ke semua sistem itu nanti tergabung atau diintegrasikan menjadi sebuah sistem yang sangat besar gitu ya. Nah, itu hasilnya nanti. Iya. Kalau ini Oh, iya, bisa Pak. nih bagus sekali. Ya. Ya, Pak. Mm. Apa? Halo, Pak. Coba masing-masing tampilkan kameranya. Ya, sebutkan nama Anda. Ini Gema Aditya Nugraha. Gema Adia Nugraha, Pak. Dia Nugraha. Iya, Pak. Oke, seterusnya siapa lagi? Hanifus Salam, Pak. Hanifus Salam. Kameranya mana? Kameranya nggak nampak. Ya. Udah hidup, Pak. Terus? Saiful Ilahi, Pak. Saiful Ilahi. Gelap nih. Ya, Pak. Saya suka agak gelap. Jangan. Oke. Muhammad Fadil Hussein, Pak. Muhammad Fadil Husaini. Ada Hussein. Iya, Pak. Oke, berikutnya. Fadil Muhammad, Pak. Terus. Satu lagi Isa Sari Laya, Pak. Belum hidupkan kamera. Juliana, Pak, belum, Pak.